Pada dini hari tanggal 26 April 1986, terjadi ledakan hebat pada reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina, yang kemudian disebut sebagai bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Ledakan ini menyebarkan debu radioaktif ke seluruh benua Eropa. Sayangnya, hingga puluhan tahun berikutnya, bencana Chernobyl selalu digunakan sebagai alasan penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal seharusnya pembangunan PLTN modern tidak dikaitkan dengan bencana nuklir Chernobyl karena bencana ini memiliki banyak faktor pemicu spesial yang jarang ditemui pada desain reaktor modern. Mau tahu apa sih penyebab terjadinya bencana nuklir Chernobyl dan kenapa kita seharusnya tidak menggunakan Chernobyl sebagai alasan untuk menolak pembangunan PLTN di masa depan? Simak penjelasannya pada episode Knows ID kali ini. Untuk memahami kenapa bencana nuklir Chernobyl sulit terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya, kita harus memahami dulu bagaimana perbedaan karakteristik reaktor nuklir pada umumnya dengan reaktor nuklir yang digunakan di Chernobyl. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terdiri dari 4 unit reaktor RBMK yang merupakan singkatan dari reaktor Bolshoy-Moshinovsky Kanalny. Berbeda dengan desain reaktor pada umumnya seperti reaktor air didih atau BWR maupun reaktor air bertekanan atau PWR. Reaktor RBMK tidak hanya dirancang untuk menghasilkan energi listrik, tapi juga bisa digunakan sebagai breeder reaktor untuk memproduksi plutonium yang digunakan sebagai hulu ledak senjata nuklir Uni Soviet. Pada dasarnya, semua reaktor nuklir bekerja berdasarkan prinsip reaksi fisi. Untuk mengaktifkan sebuah reaktor nuklir, operator akan menembakkan neutron ke dalam inti reaktor. Neutron ini kemudian ditangkap oleh atom uranium yang menjadi penyusun utama bahan bakar reaktor nuklir. Karena adanya neutron baru yang bergabung pada inti atomnya, atom uranium ini kemudian akan terbelah menjadi 2 atom yang lebih ringan. Pembelahan atom ini juga menghasilkan energi dan melepaskan 3 neutron bebas yang bergerak dengan sangat cepat. Neutron-neutron bebas ini diperlambat dengan menggunakan moderator. Salah satu moderator neutron yang banyak digunakan adalah air. Setelah neutron menabrak moderatornya, maka neutron ini akan melambat dan kemudian akan menabrak atom uranium lainnya, sehingga terjadilah sebuah reaksi berantai yang tidak akan berhenti sebelum seluruh atom uraniumnya habis terbelah. Proses reaksi berantai inilah yang disebut reaksi fisi. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini dapat memanaskan seluruh inti reaktornya hingga ribuan derajat Celcius. Oleh karena itu, setiap reaktor pasti membutuhkan media pendingin. Media pendingin yang paling sering digunakan untuk desain reaktor PWR, BWR, maupun RBMK adalah air. Air ini akan menyerap panas dari inti reaktor sehingga temperatur inti reaktor tetap terjaga. Air yang dipanaskan ini lama-kelamaan akan menguap dan uapnya akan dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir juga diatur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai tangkai kontrol. Ibarat spons yang bisa menyerap air dalam jumlah banyak, tangkai kontrol dibuat dari material khusus, contohnya seperti boron, indium, dan kadmium yang memiliki sifat mudah menyerap neutron. Ketika reaktor sedang aktif memproduksi energi, maka tangkai kontrol akan diposisikan di luar inti reaktor. Dan jika operator reaktor nuklir ingin mengurangi energi yang dihasilkan oleh reaktornya, operator bisa memerintahkan komputer pengendali reaktor untuk memasukkan tangkai kontrol ke dalam inti reaktornya, yang akan menyerap neutron-neutron bebas sehingga jumlah reaksi fisi berantainya akan berkurang. Masalahnya, reaktor RBMK yang digunakan di Chernobyl sebenarnya memiliki desain yang sangat unik yang sama sekali tidak bisa ditemui pada reaktor-reaktor lainnya. Jika reaktor BWR dan PWR menggunakan air sebagai moderator dan pendinginnya,
Reaktor RBMK menggunakan grafit, seperti halnya tangkai hitam yang bisa kalian temukan di dalam pensil sebagai moderator dan air sebagai pendinginnya. Tangkai kontrol RBMK pun tidak sepenuhnya tersusun dari material penyerap neutron, tapi ujungnya juga terbuat dari grafit. Desain ini membuat inti reaktor RBMK dipenuhi oleh grafit yang merupakan moderator neutron yang sangat efektif dalam memperlambat neutron-neutron cepat, sehingga jumlah neutron yang bisa memicu reaksi berantai di dalam inti reaktor RBMK jauh lebih banyak dibandingkan pada desain reaktor lainnya. Faktor ini membuat RBMK bisa menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Ironisnya, menurut laporan Generic Safety Issue of RBMK Nuclear Power Plants yang disusun oleh Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, menyatakan bahwa desain unik pada reaktor RBMK ini justru bisa menimbulkan ketidakstabilan ketika reaktornya berada pada level energi yang rendah. Keunikan desain reaktor Chernobyl inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana Chernobyl. Pada saat itu, petugas di reaktor 4 Chernobyl tengah melakukan pengujian keamanan. Masalahnya, menurut fakta yang dihimpun oleh IAEA dan World Nuclear Association, pengujian keamanan ini tidak dikoordinasikan dengan baik antara petugas penanggung jawab operasional reaktor 4 dengan otoritas penanggung jawab keamanan pembangkit listrik Chernobyl. Sesaat ketika pengujian keamanannya dimulai, daya reaktor 4 anjlok dengan sangat cepat yang membuat reaktornya beresiko mati total dan butuh waktu berhari-hari sebelum reaktornya bisa dinyalakan kembali. Tidak mau menanggung kegagalan, penanggung jawab operasional reaktor 4 akhirnya nekat melanggar prosedur keamanan dan memerintahkan sebagian besar tangkai kontrol ditarik keluar dan hanya menyisakan 8 tangkai kontrol di dalam inti reaktornya. Padahal dalam kondisi normal, minimal ada 15 tangkai kontrol yang harus berada di dalam inti reaktor. Simulasi kerusakan generator listrik pun dimulai yang mengakibatkan pompa air pendingin reaktornya melambat dan suplai air pendingin ke inti reaktornya berkurang. Nah, sekalipun inti reaktornya kekurangan air, ada ribuan ton grafit di dalam reaktor RBMK yang bisa memperlambat neutron sehingga reaksi fisi tetap berjalan dan membuat temperatur reaktornya terus meningkat karena matinya sirkulasi air pendingin. Tanpa disadari, kondisi ini memicu sebuah reaksi nuklir berantai yang tidak terkendali. Temperatur inti reaktor yang terlalu tinggi membuat seluruh inti reaktornya meleleh dan memicu sebuah ledakan hebat yang menghancurkan struktur bangunan reaktornya dan melepaskan ribuan ton debu radioaktif ke seluruh penjuru Eropa. Desain RBMK yang memiliki berbagai permasalahan ini di kemudian hari tidak digunakan lagi oleh negara-negara lainnya. Saat ini hampir seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia menggunakan desain reaktor BWR dan PWR. Berbeda dengan desain RBMK, reaktor BWR dan PWR jauh lebih stabil, mudah dikendalikan, dan relatif jauh lebih aman. Tapi masalah desain RBMK bukan satu-satunya penyebab insiden Chernobyl. Buruknya kultur organisasi pada masa itu juga menjadi salah satu faktor pemicunya. Menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh National Security Archive pada bulan Juli 1986, bencana Chernobyl terjadi karena kombinasi faktor cacat desain pada reaktor RBMK dan kultur manajemen yang sangat buruk yang membiarkan berbagai macam tindakan keteledoran yang dilakukan oleh manajemen PLTN Chernobyl, Kementerian Energi dan Kelistrikan, serta Badan Pengawas Keamanan Nuklir Uni Soviet. Ketiga pihak ini terbukti melakukan serangkaian keteledoran dan mengabaikan berbagai macam permasalahan yang muncul di PLTN Chernobyl pada tahun-tahun sebelumnya. Jika Indonesia ingin membangun pembangkit listrik yang ditenagai oleh reaktor nuklir, hal pertama yang harus dilakukan adalah Indonesia harus memilih tipe reaktor yang telah teruji dan terbukti keamanannya. Indonesia bisa saja memilih desain reaktor air didih maupun reaktor air bertekanan yang telah banyak digunakan di berbagai pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia. Meskipun begitu, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA juga memberi sebuah pesan pada semua negara yang saat ini mengoperasikan reaktor nuklir atau ingin membangun reaktor nuklir di masa depan untuk tidak gegabah dan meyakini jika insiden seperti Chernobyl
tidak akan bisa terulang di masa depan. Selain itu, demi menghindari terjadinya Chernobyl yang kedua, maka perlu dipastikan jika di dalam manajemen reaktornya harus ada kultur transparansi, pertanggungjawaban, serta kedisiplinan pada proses perancangan, pembangunan, dan pengoperasian PLTN-nya. Sebelum PLTN pertama di Indonesia bisa masuk ke dalam tahap operasional, reaktornya harus melewati berbagai tahapan uji keamanan dan keselamatan yang sangat ketat. Pengoperasiannya juga harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Karena untuk mengelola sebuah energi yang sangat besar juga membutuhkan tanggung jawab yang besar. Aku Nyu, terima kasih telah menyaksikan episode Nos ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya, biar kamu nggak ketinggalan update episode terbaru dari Nos ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Nos ID dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.